Mayat pria asal NTT berinisial AU yang sebelumnya ditemukan tewas dalam kamar kos di Jalan Telkomas, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Senin kemarin diketahui korban pembunuhan. Terduga pembunuhnya kini telah ditahan di Polsek Biringkanaya, Jalan Kapasaraya. Kapolsek Biringkanaya Kompol Setiawan A. Malik dikonfirmasi wartawan pada Selasa 7 Juli 2026 menjelaskan terungkapnya kasus itu berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan sejumlah saksi di sekitar lokasi. Pelaku Ade nekat menghabisi nyawa AU karena dipicu dendam lama. Ade mengaku tak terima oleh sikap korban yang kerap melontarkan kata-kata kasar, sehingga memendam dan merencanakan pembunuhan terhadap sesama sopir ekspedisi beda perusahaan itu. Korban dan pelaku tidak sekamar kos, namun jarak tempat kos antara keduanya tidak berjauhan. Korban meminta Ade datang memijatnya, namun sebelum ke kos jam 1 malam, Ade lebih dulu meminum minuman keras sebelum bergegas. Aksi pembunuhan Ade terbilang sadis. Ade menyerang menggunakan batu terlebih dahulu saat korban sudah tertidur pulas. Setelah itu ia menghantam wajah korban menggunakan cangkul sebanyak 2 kali. Atas perbuatannya Ade dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Iya benar, untuk pelaku tersebut sudah kita amankan di kantor. Jadi kita melalui kemarin pukul siang kemarin kita melakukan olah TKP, kemudian setelah itu kita ke Polsek untuk melakukan konsultasi. Kemudian kita memanggil ada beberapa saksi, yaitu dari teman-teman korban. Kemudian kita melakukan serangkaian penyelidikan. Akhirnya kita menemukan satu pelaku yang inisial AD itu mengakui perbuatannya bahwa dia melakukan pembunuhan tersebut. Motifnya apa? Kalau motif sesuai dengan keterangan dari pelaku ini dari dendam sudah lama yang dipupuk karena memang sering dilontarkan oleh korban kata-kata kasar kepada pelaku pembunuhan tersebut. Juga lontarkan kata-kata kasar, kemudian ini dari pelaku ini sudah numpuk dari lama kekesalannya. Kalau pelaku ini itu dia sekamar atau satu tinggal rumah dengan korban atau gimana? Dia bukan satu kamar, memang kosnya tapi ada kos berbeda, tapi dekat situ juga, pada berdekatan dengan kosan dari tersangka dengan pelaku. Pelaku dengan korban. Pelaku ini berarti direncanakan Iya betul, direncanakan, memang sudah direncanakan. Itu sejak kapan dan dia rencanakan itu? Itu memang sudah lama ya, jadi memang dari tanggal 2 memang dia sudah rencanakan, cuman pada saat baru yang ada kesempatan. Jadi pada saat itu pelaku meminta korban meminta pelaku untuk datang ke kosan untuk dipijit. Kemudian dari pelaku tersebut mengiyakan nanti kalau misalkan dia senggang dia singgah ke sana. Kemudian sebelum dia ke sana, dia pergi minum balok dulu ya sama teman-temannya. Minum balok, kemudian jam-jam setengah 1 malam itu dia langsung ke TKP untuk melakukan pembunuhan tersebut. Kalau caranya membunuhkan caranya bisa dia bunuh. Kalau untuk caranya itu dia memakai batu dulu. Jadi pada saat dia masuk ke dalam itu dia memang sudah menyiapkan batu itu memang besar, dia ngangkat itu pakai 2 tangan. Kemudian awalnya dia memang memakai itu untuk melakukan pembunuhan. Kemudian dia hantam 1 kali pakai batu. Tidak ada perlawanan karena memang pada saat itu korban tidur. Kemudian setelah itu langsung mengambil cangkul yang ada di depan kamar korban, kemudian langsung memakai cangkul itu langsung membunuh ya, menghantam ke arah mukanya sebanyak 2 kali. Apa ada unsurannya pun pembunuhan berencana pun? Ya jelas. Jadi memang tadi saya sampaikan, memang dia sudah rencanakan. Jadi pada saat itu kan dia memang dipanggil sama korban untuk ke rumah untuk pijit si korban ini. Nah pada saat itu udah dia mulai merencanakan di situ, tapi dia pergi minum dulu. Nah setelah dari minum dia sudah panas, sudah mulai naik emosinya juga, beranilah dia itu kan. Nah sudah langsung ke
ke TKP jalan kaki aja, karena memang dekat di tempat dia biasa minum balok itu dekat dari TKP. Sudah tersangka pelaku komandan. Nah, pasalnya pasal apa? Kalau untuk pasal itu dia kita kenakan pasal 459 sub pasal 458 ayat 1. Ancamannya kan? Ancamannya 20 tahun penjara. Terkait kalau- pasal Terkait dengan pasal pembunuhan berencana. Dan kalau pelaku sendiri memang profesinya apa? Apakah sama korban atau gimana? Iya sama, tapi dia beda ini ya, beda tempat ya. Tapi memang sama profesinya sama. Sopir juga ya? Dia supir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini. Saksikan beragam berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.